Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi untuk teman-teman semua yang menyaksikan video pembelajaran virtual ini ya. Nah, selamat datang di kelas virtual bersama dengan Ibu Iin Widya Ningsih. Bagaimana nih kabar anak-anak semua? Ibu harap anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat ya. Meskipun saat ini pembelajaran masih dilaksanakan secara virtual, anak-anak harus tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak dapat memahami materi yang Ibu sampaikan sehingga dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Meskipun pembelajaran ini dilakukan secara virtual, Ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Hadir semua ya anak-anak? Ya baik, alhamdulillah hadir semua ya. Ibu ingatkan kembali, meskipun Ibu sudah melakukan presensi, anak-anak tetap mengisi presensi di e-learning masing-masing. Nah, Ibu lihat ada yang sudah mulai mengantuk ya sepertinya. Ayo anak-anak, duduknya yang tegak, pikirannya difokuskan dulu supaya tidak ngantuk dan lebih konsentrasi dalam belajar ya. Pada pembelajaran virtual kali ini, Ibu akan membahas mengenai isi teks eksposisi. Jadi anak-anak harus semangat ya dalam mempelajari teks eksposisi. Karena apa? Karena teks eksposisi ini akan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari bagi anak-anak semua. Oke, sebelum dimulai, Ibu akan memberitahu kompetensi dasarnya dulu ya. Nah, kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis struktur, isi, yaitu permasalahan argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi, kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan menguraikan struktur, isi, kebahasaan teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Nah, pembelajaran kali ini menggunakan model pembelajaran discovery learning dan dengan pendekatan saintifik. Apakah anak-anak tahu? Nah ya, nantinya anak-anak akan diberikan stimulasi, problem statement, dan pada akhir pembelajaran akan ada generalisasi atau pemberian kesimpulan berdasarkan materi yang sudah dipelajari. Nah, anak-anak pasti sudah pernah ya mengemukakan pendapat. Baik, Ibu yakin anak-anak sudah pernah mengemukakan pendapat. Nah, ada satu teks yang di dalamnya berisikan pendapat. Teks tersebut adalah teks eksposisi. Sebenarnya, apa definisi dari teks eksposisi? Adakah yang tahu? Nah, benar sekali. Teks eksposisi adalah suatu teks yang berisi uraian atau informasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat atau gagasan yang disajikan dengan fakta untuk memperkuat informasi tersebut. Masih ingat ya tentang teks eksposisi? Baik, Ibu harap anak-anak masih ingat ya, karena
teks eksposisi ini sudah dipelajari pada materi sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai isi teks eksposisi. Berikut ini merupakan materi mengenai isi teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi berisikan 3 hal. Yang pertama yaitu pendahuluan atau tesis, kemudian yang kedua penjelasan atau argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, ketiga hal tersebut disebut juga dengan struktur teks eksposisi. Jadi, ada 3 struktur teks eksposisi. Untuk struktur yang pertama yaitu pendahuluan atau tesis. Nah, pendahuluan ini berisikan gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang akan diangkat. Kemudian struktur yang kedua yaitu penjelasan atau argumentasi yang berisikan penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada struktur pendahuluan. Nah, argumentasi umumnya berisi data hasil temuan, pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Kemudian, untuk struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang atau kesimpulan. Jadi, pada bagian ini bertujuan untuk menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang sudah disampaikan. Nah, penegasan ulang juga memuat suatu kesimpulan atau saran dari permasalahan yang diangkat. Jadi, sudah paham ya mengenai struktur atau isi dari teks eksposisi? Bagaimana anak-anak sudah paham ya? Baik. Nah, berikut ini contoh dari analisis isi teks eksposisi. Teks tersebut berjudul Budaya Tradisional Makin Tergerus. Nah, tesis dalam teks tersebut terdapat dalam paragraf pertama. Kemudian, argumentasi terdapat dalam paragraf kedua dan paragraf 3 yang berisikan argumentasi dari penulis mengenai Indonesia yang sudah dapat bersaing dalam bidang seni budaya dengan negara lain, dan pengembangan budaya Indonesia yang mengalami kendala besar. Kemudian, penegasan ulang terdapat pada paragraf 3 yang menegaskan bahwa kondisi budaya tradisional perlu menjadi perhatian dari semua pihak. Baik, anak-anak sudah paham atau masih bingung? Ibu harap anak-anak sudah paham semua ya mengenai struktur teks eksposisi. Jika ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semua? Ya baik, Ibu beri waktu untuk anak-anak mengidentifikasi pertanyaan berkaitan dengan struktur teks eksposisi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kemudian kita akan lanjutkan dengan tanya jawab dan berpendapat. Silakan anak-anak bisa bertanya jika masih ada yang kurang paham. Ibu beri kesempatan untuk bertanya. Tidak ada yang ingin bertanya? Baik, Ibu rasa anak-anak sudah cukup paham mengenai materi yang Ibu sampaikan ya. Ibu minta anak-anak dapat membaca dari sumber lain mengenai teks eksposisi, terutama isi teks eksposisi, dan dicatat dalam buku catatan masing-masing ya, agar anak-anak lebih memahami mengenai materi struktur atau isi teks eksposisi. Ibu minta anak-anak untuk membaca teks eksposisi yang berjudul
pentingnya menggunakan masker saat pandemi. Paham ya anak-anak? Baik, ibu akan memberikan tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Nanti anak-anak akan mengerjakan tugas kelompok. Ibu bagi menjadi setiap kelompok yang terdiri dari 4 orang. Kemudian tugasnya adalah melakukan diskusi kelompok untuk menelaah struktur dan isi dari teks eksposisi yang berjudul pentingnya menggunakan masker saat pandemi. Paham ya anak-anak? Nah baik, diskusi dilakukan melalui breakout room. Nantinya ibu beri waktu 15 menit untuk anak-anak bisa melakukan diskusi bersama kelompok masing-masing, yang kemudian hasil diskusi anak-anak silahkan dituliskan dalam LKPD yang ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Paham ya anak-anak? Baik, sudah paham mengenai tugasnya? Baik, silakan ibu beri waktu untuk berdiskusi. Saya semua ya. Baik, sudah habis 15 menit waktu yang sudah ibu berikan untuk berdiskusi. Nah, selanjutnya anak-anak silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya secara singkat saja. Ya baik, bagi kelompok lain, ibu berikan kesempatan untuk bertanya dan menanggapi dari hasil diskusi yang akan dipresentasikan oleh kelompok lain. Paham ya anak-anak? Baik, mari kita mulai presentasinya. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan 3 kelompok saja yang melakukan presentasi ya. Nah, dari presentasi yang sudah dilakukan oleh 3 kelompok tadi, anak-anak sudah paham ya mengenai struktur atau isi dari teks eksposisi? Sudah paham atau belum? Ya baik, ibu harap anak-anak sudah paham ya. Nah, ibu akan menyimpulkan dari materi yang sudah dipelajari pada pembelajaran kali ini. Pertama, yaitu mengenai definisi dari teks eksposisi. Adakah yang masih ingat? Ya, benar sekali. Teks eksposisi adalah teks yang berisikan uraian atau informasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat, lalu atau gagasan disajikan dengan fakta untuk memperkuat informasi. Paham ya anak-anak? Nah, yang kedua yaitu mengenai isi dari teks eksposisi atau struktur dari teks eksposisi. Jadi, ada berapa struktur atau isi teks eksposisi? Ya, benar sekali. Ada 3 struktur, yaitu pendahuluan atau tesis, argumentasi, dan yang ketiga, penegasan ulang. Pendahuluan atau tesis adalah gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang akan diangkat. Kemudian, argumentasi atau disebut juga dengan penjelasan, yaitu berisikan penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pendahuluan. Struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, penegasan ulang ini menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang sudah disampaikan. Bagaimana, paham ya anak-anak?
Cukup mudah ya untuk membedakan ketiga struktur dari teks eksposisi. Ibu rasa cukup mudah jika kita memahami materinya. Baik, untuk tugas selanjutnya, anak-anak akan ibu minta untuk mengerjakan soal pilihan ganda melalui Google Form yang akan ibu kirimkan tautannya melalui WhatsApp group. Nah, untuk tugas individu ini, waktu pengerjaan soal yaitu 2 hari dari sekarang. Nah, karena ini merupakan tugas individu, jadi silakan dikerjakan secara individu dan kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Paham ya anak-anak? Ya baik, jadi kesimpulannya pada teks eksposisi ini memiliki 3 struktur atau isi teks eksposisi, yaitu yang terdiri dari pendahuluan, argumentasi, dan penegasan ulang. Kemudian untuk pertemuan yang selanjutnya, kita akan belajar dan membahas mengenai kebahasaan dari teks eksposisi. Jadi ibu harap anak-anak tetap semangat dalam belajar, karena jika anak-anak memiliki semangat dalam belajar, maka anak-anak akan mudah dalam memahami materi yang kita pelajari dalam setiap pembelajaran. Jadi, untuk anak-anak semua, anak-anak dapat memotivasi diri sendiri untuk terus rajin dalam belajar. Karena apa? Ya, karena sebagai siswa sudah sepatutnya anak-anak memiliki kegigihan dalam belajar. Setuju ya anak-anak? Ya, memang seperti itu. Sudah sepatutnya siswa memiliki kegigihan dalam belajar. Jadi ibu ingatkan kembali untuk tugas individunya dikerjakan sendiri-sendiri dan batas pengerjaannya yaitu 2 hari dari sekarang. Baik, sebelum ibu menutup pembelajaran kali ini, ibu mohon maaf apabila ada tutur kata ibu yang kurang berkenan, dan ibu juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah memperhatikan dengan baik. Jadi mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Nah, sekian yang dapat ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengerjakan tugasnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.